Kardinalitas himpunan. Perhatikan contoh. Himpunan A anggotanya A, B, C, D, E. Kita hitung anggota dari A berjumlah 5. Maka banyaknya anggota A ditulis NA sama dengan 5. Yang dimaksud dengan kardinalitas himpunan adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Kalau di contoh ini berarti NA sama dengan 5. Berikutnya ada himpunan bagian. Misalkan himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 1, 3, 5. Kita bisa lihat bahwa himpunan B yang anggotanya 1, 3, 5 semuanya ada pada himpunan A. Maka bisa dikatakan bahwa B adalah himpunan bagian dari A. Ditulis B himpunan bagian dari A. Ini bukan huruf C ya. Ini bacanya himpunan bagian. Sedangkan anggota dari himpunan A tidak semuanya ada pada himpunan B. Maka A dikatakan bukan himpunan bagian dari B. Contoh menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Misalkan A, himpunan A anggotanya A, B, C. Kita akan menentukan semua himpunan bagian dari A. Sebelumnya perlu diketahui bahwa himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Maka kita tulis dari yang anggotanya sedikit dulu, berarti dari himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya 1, A, B, himpunan anggotanya C. Kemudian yang anggotanya 2, A, B, A, C, dan B, C. Setelah itu himpunan yang anggotanya 3, A, B, C. Setelah itu kita hitung himpunan bagian dari A. Dari himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita bisa menuliskan bahwa himpunan bagian dari A ada 8. Nah, himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari himpunan A dilambangkan PA. Setelah kita hitung, berarti ini adalah PA ya, atau disebut himpunan kuasa. Jumlah himpunan bagian dari A kita tulis di sini N, P, bagaimana jika himpunan A anggotanya ada 4, A, B, C, D? Bagaimana cara menentukan himpunan bagian dari himpunan A ini? Seperti tadi kita tulis dulu himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, yang jumlah anggotanya 1 ya. Kemudian ini yang anggotanya 1, A, B, C, D. Kemudian yang anggotanya 2, A, B, A, C, A, D, B, C, B, D. Kemudian yang anggotanya 3, himpunan bagian dari A yang anggotanya 3, A, B, C, A,
B, D, A, C, D, B, C, D. Kemudian yang anggotanya 4, A, B, C, D. Kita hitung total dari himpunan bagian dari A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi bisa kita tulis N, P, A sama dengan 16. Dari uraian berikut kita bisa ambil kesimpulan himpunan bagian dari A yang anggotanya kosong ada 1. Himpunan bagian dari A yang anggotanya 1 ada 1, 2, 3, 4. Himpunan bagian dari A yang anggotanya 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan bagian dari A yang anggotanya 3 ada 1, 2, 3, 4. Himpunan bagian dari A yang anggotanya 4 ada 1. Lalu bagaimanakah jika yang ditanyakan himpunan bagian dari A yang punya 2 anggota, yang punya 3 anggota? Apakah kita harus menuliskan dulu, mencari himpunan bagiannya dulu yang seperti ini? Boleh ya, tapi juga ada cara lain. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Cara membuatnya pun mudah. Kita buat angka 1 dulu paling atas, kemudian baris 2 kita buat angka 1 dan 1 di awal dan akhir. Baris ketiga kita mulai ya, jadi bikin angka 1 dulu, tulis angka 1. Kemudian baris ke atas 1 tambah 1 hasilnya 2, tulis angka 1 bagian belakang. Mulai lagi turun, tulis angka 1. Kita mulai lagi dari angka yang di atasnya, 1 ditambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, tulis 1 di akhir. Mulai lagi yang awal angka 1, angka di atasnya kita jumlahkan lagi, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, tulis angka 1 di akhir. Mulai lagi angka 1 di awal, kemudian kita jumlahkan angka yang di atasnya, 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, tulis angka 1 di akhir. Bisa kita tulis lagi di bawahnya, tulis angka 1 lagi, angka yang di atas kita jumlah, 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5, 15, 5 tambah 1, 6, tulis angka 1 di akhir. Kita juga masih bisa bikin barisan bilangan lagi di bawahnya ya. 1, kemudian nanti 1 tambah 6, 6 tambah 15, 15 tambah 20, 20 tambah 15, 15 tambah 6, 6 tambah 1. Cara penulisannya itu hasil penjumlahannya kita taruh di tengah-tengah antara dua bilangan tersebut. Kemudian cara membacanya bagaimana? Kita perhatikan kalau yang himpunan kosong, maka himpunan bagiannya ya ada 1. Kalau ada 1 anggota, maka himpunan bagiannya ada 2, yaitu yang anggotanya kosong dan anggotanya 1. Kalau himpunannya ada punya 2 anggota, kita bacain dari kiri, ini untuk jumlah himpunan bagian yang anggotanya kosong, jumlah himpunan bagian yang anggotanya 1 ada 2, jumlah himpunan bagian yang anggotanya ada 2, berarti 1. Yang selanjutnya, misalkan himpunannya itu punya 3 anggota, maka himpunan bagian dari ini, himpunan bagian yang punya 3 anggota, himpunan bagian yang kosongnya ada 1, himpunan bagian yang anggotanya 1 ada 3, himpunan bagian yang anggotanya 2 ada 3, himpunan bagian yang anggotanya 3 ada 1.
Bacanya dari kosong tadi ya, kosong, anggotanya 1, anggotanya 2, anggotanya 3. Ke bawah seterusnya, jika ada suatu himpunan yang anggotanya 4, maka himpunan bagian yang anggotanya kosong ada 1, himpunan bagian yang anggotanya 1 ada 4, himpunan bagian yang anggotanya 2 ada 6, himpunan bagian yang anggotanya 3 ada 4, himpunan bagian yang anggotanya 4 ada 1. Kalau himpunan tersebut punya 5 anggota, yang himpunan bagian yang anggotanya kosong ada 1, himpunan bagian yang anggotanya 1 ada 5, himpunan bagian yang anggotanya 2 ada 10, himpunan bagian dari yang ini ya, yang anggotanya 3 ada 10, himpunan bagian yang anggotanya 4 ada 5, himpunan bagian yang anggotanya 5 ada 1, begitu seterusnya. Jadi tanpa kita menuliskan seluruh himpunan bagian dari suatu himpunan, kita bisa menentukan masing-masing himpunan bagian yang memiliki anggota berapa dengan menggunakan segitiga Pascal. Angka-angka yang tertera pada segitiga Pascal ini juga merupakan jumlah seluruh anggota himpunan bagian dari suatu himpunan. Kita ambil contoh misal himpunannya itu punya 4 anggota, maka jumlah seluruh himpunan bagian dari himpunan ini 1 tambah 4, 5, 5 tambah 6, 10, 10 tambah 4, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 6, 11, 11 tambah 4, 15 tambah 1, 16. Berarti sama dengan yang tadi ya. Atau kita juga bisa menggunakan rumus 2 pangkat N. Misalkan himpunannya itu punya 1 anggota, berarti himpunan bagiannya ada 2 pangkat 1. Kalau punya 3 anggota, 2 pangkat 3, jadi 8. Kalau tadi punya 4 anggota, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dan seterusnya, kalau ada 5 berarti 2 pangkat 5. Berikutnya ada kesamaan 2 himpunan. Perhatikan himpunan A, anggotanya U, S, A, P. Himpunan B, anggotanya P, U, A, S. Kita lihat bahwa huruf-huruf dari anggota A dan huruf-huruf dari anggota B adalah huruf yang sama meskipun penyusunannya berbeda. Maka A disebut sama dengan B, A sama dengan B. Jumlah anggota dari A dan B pun sama. Kita lihat yang C dan D. Yang C, himpunan bilangan genap kurang dari 9. Himpunan bilangan genap kurang dari 9 yaitu ada 2, 4, 6, 8. Himpunan D anggotanya 2, 4, 6, 8. Jadi bisa kita simpulkan bahwa himpunan C sama dengan himpunan D.